kita mulai sesi kuliah umum bersama dengan Profesor Dr. Haji Joni Emirzon SHMO dari Universitas Sriwijaya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin halim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang terhormat, narasumber kita pada kuliah umum pagi hari ini Profesor Dr. Haji Joni Emirzon SHMO. Dan juga hadir di studio kita Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Anwar Sadan Harahap MPO. Izin adik-adik mahasiswa yang berhadir di Zoom meeting sebelum kita mendengar kuliah umum yang sangat menarik ini, saya bacakan sedikit ya Prof ya, singkat karena ini halamannya lebih dari 10 halaman. Sangat banyak rekam jejak prestasi, rekognisi, publikasi dari Prof Johnny. How do I call it? Prof John. Johnny, oke. Prof JE. Prof JE, oke. Inisialnya ya Prof ya. Prof JE, baik. Prof JE ini merupakan guru besar hukum keperdataan, hukum dagang, hukum bisnis, juga ahli di hukum perusahaan, kontrak, pasar modal, perbankan, dan hukum acara perdata. Beliau juga merupakan ketua bagian hukum keperdataan. Pernah juga menjabat tidak hanya sebagai dosen saja, tapi juga pernah menjabat ya di posisi-posisi strategis di Universitas Sriwijaya seperti sekretaris Prodi S2, S3 Ilmu Hukum, dan pernah juga menjabat sebagai ketua program Doktor Ilmu Hukum, dan juga saat ini dekan ya Prof ya, dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan baru saja kami juga menandatangani MOU ya di lembaga yang dipimpin oleh Prof JE, yaitu Ketua BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Prof John ini sangat berpengalaman. Beliau lahir di Pagar Alam 17 Juni tahun 1966. Kemudian lebih dari 50 publikasi ya Prof ya, yang banyak sekali karya ilmiahnya, kemudian rekognisi lebih dari 60 makalah. Terakhir ini ada yang berjudul, izin Prof, ini revitalisasi kurikulum untuk keunggulan global, RKN, maka itu kenotariaan ya, kenotariaan. Dan sudah keliling-keliling Indonesia ya Prof ya untuk sudah semua seluruh fakultas hukum di Indonesia, dan beruntung sekali Prof JE hadir di Universitas Muslim Nusantara Awas-Lia. Baik, without further ado, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan yang terhormat Prof JE untuk menyampaikan kuliah umum dengan tema penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase. Kepada Prof JE kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua yang kami hormati, rekan-rekan dosen di sini, dan juga ya moderator kita yang luar biasa pada pagi ini ya. Memang hari ini secara dan cukup mendung ya, tapi hati kita cerah, pikiran kita tetap terang. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada UMM yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk diskusi, menyampaikan beberapa hal berkaitan masalah topik yang cukup hangat sekarang ya. Jadi saudara sekalian, ini ada 5 siswa apa saya panggil abang atau apa ini? Karena saya juga alumni USU dulu ya, tahun 94 ya. Rasanya Medan ini sudah jadi rumah kedua bagi saya. Dan saya sudah dalam bulan ini sudah 3 kali ke Medan, beberapa hal kegiatan terkait masalah mengajar, menguji dan sebagainya. Baik rekan-rekan mahasiswa S2 yang saya hormati, Puan dan Nyonya semua ya, saya kira ya. Jadi satu hal yang penting dalam kehidupan berbisnis ya, akan selalu ada konflik, akan selalu ada sengketa. Yang namanya manusia ini kalau hidup bermasyarakat ya punya kepentingan masing-masing. Makanya kadang-kadang ya kepentingan itu kalau dia tidak
sinkron, tidak terjadi kesepakatan, itu konfliknya. Jangan itu, kita belanja di pasar itu, kalau di sini pajak ya. Pajak, betul. Awalnya konflik ya. Iya. Konflik apa? Konflik harga, konflik dan sebagainya itu. Nah, salah satu perkembangan yang cukup pesat di kita saat ini, lebih kurang 30 tahun terakhir, sejak Undang-Undang Arbitrasi kita diterbitkan tahun 1999, sudah mulai. Ya. Jadi sudah kita itu tidak hanya lagi di pengadilan negeri. Selama ini kita kan selalu kan semua yang mau gugat ke pengadilan. Ternyata pengadilan itu ya belum tentu bisa masalah ya. Kenapa? Waktunya cukup panjang, kemudian biaya dan sebagainya itu. Jadi saya sebagai arbiter dan sebagai ketua BANI itu singkatan dari Badan Arbitrasi Indonesia. Satu-satunya badan nasional kita, walaupun sekarang sudah ada namanya LAPSI. LAPSI itu khusus sengketa di bidang keuangan. Nah, saya kebetulan juga menjadi mediator dan arbiter juga di sana itu. Nah, sekarang ini kecenderungan para pembisnis itu sudah mulai yang bagaimana pentingnya sengketa itu tidak perlu lagi ke pengadilan. Ini masalah situ ya. Karena banyak ekses negatif, berarti apa? Masalah waktu, masalah biaya, lagi macam-macam mafia peradilan sekarang itu. Sehingga pengusaha hakim maunya nggak bisa selesai ya dengan baik-baik. Win-win solution. Bagaimana win-win solution itu ya bisa terjadi antara para pihak itu. Kenapa? Yang nama pebisnis ini kan kalau dia konflik tidak mau diekspos ya. Kenapa? Masalah reputasi. Kan di situ ada namanya risk reputation. Ada risiko reputasi itu akan kalau reputasinya jelek tentu ya bisnis tidak akan berkembang. Nah, jadi sekarang ini di BANI itu sudah lebih kurang 1.400 lebih kasus yang sudah masuk dan diselesaikan. Saya saja sejak tahun 2008 jadi arbiter ini sudah 100 berapa jumlah kasus saya selesaikan. Ya alhamdulillah ya, semuanya bisa berjalan lebih baik. Sekarang juga timbul juga lembaga baru namanya lembaga atau punya sengketa sektor keuangan. Kalau dulu ada namanya Badan Arbitrase Pasar Modal, ya. Sekarang ada lagi penyelesaian sengketa konstruksi sudah diarahkan ke arbitrase. Nah, jadi saudara sekalian, jadi ini penting ya dipelajari oleh kita semua, dipahami oleh rekan-rekan khusus fakultas hukum yang magister ilmu hukum, siapa lagi kondak kita. Walaupun jadi arbiter itu tidak harus orang dari hukum, bisa juga dari ekonomi, bisa juga dari teknik, bisa juga dari pertanian. Kenapa? Tergantung macam kasusnya nanti ya. Kalau kasus konstruksi biasa itu yang jadi arbiter ya orang yang konstruksi. Jadi dalam majelis itu kan ada 3. Satu dari hukum, satu dari konstruksi, satu dari ekonomi. Nah, kenapa? Akan menghitung nanti masalah gugatannya berapa ruginya segala macam itu. Nah, jadi kecenderungan sekarang sebenarnya sudah mulai yang piket kasa. Enggak. Nah, jadi saudara sekalian, Kapan? ke depan itu ya, kecenderungan kalau kita perhatikan berbagai negara, Eropa, Amerika, Australia, selalu 80% itu mereka udah disediakan melalui arbitrase. Nah, jadi sejak kita terbitkan Undang-Undang 30/99, udah mulai ada semacam kepastian kepercayaan terhadap lembaga ini. Kalau BANI, Badan Arbitrase Nasional itu sudah tahun 1977 terbentuk, ya sudah cukup lama. Dan kasus mulai masuk ya sejak dipastikan bahwa lembaga ini diakui secara formal tahun 1999. Selama ini kita kenal namanya perwasitan dalam sengketa. Wasit kan pihak penengah, ya kan? Ya, juru orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa. Seandainya dua pihak itu tidak bisa menyelesaikan sengketa mereka. Memang sengketa ini ya saya kira ya penting dipahami oleh kita, terutama ya, rekan-rekan bagaimana supaya lembaga ini juga ya dimasyarakatkan, supaya masyarakat juga tidak melulu ke pengadilan. Itu makanya sering kita diskusi di mana-mana, dan saya keliling Indonesia ini bagaimana kita mensosialisasikan lembaga ini. Ternyata alhamdulillah cukup meluas sekali. Saya dari Aceh sampai ke Sulawesi ada kuliah umum seperti ini. Tapi alhamdulillah di sini PMM juga menyambut dengan baik ini ya. Jadi kami dari Badan Arbitrase juga terima kasih sudah disambut dengan baik, sehingga ya minimal ada pesan-pesan yang bisa kami sampaikan apa dan bagaimana pentingnya lembaga ini berkembang di Indonesia. Oke ya. Gimana Prof? Kita buka diskusi Ya silakan ya sambil kita lanjut.
Luar biasa. Jadi Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum baik S1 maupun S2 Alwaslia, tadi kita sudah mendengar singkat ya bagaimana penyelesaian sengketa tidak harus selalu ke pengadilan gitu ya Prof Iya, ya. betul ya. Prof JE biar lebih akrab kita panggil Prof JE. Untuk itu kami mengundang nih teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen untuk berdiskusi masing bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat untuk datang ke lembaga ya Pak. Ya, Jadi ke tidak arbitrase, pengadilan, ya. iya ke arbitrase. Jadi tidak. Memang sebenarnya kalau kita lihat proses sengketa ini kan selalu diawali dengan perundingan. Perundingan itu ada negosiasi dengan para pihak. Misalnya para pihak itu tidak ada kesepakatan, silakan pilih pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya salah satunya arbitrase atau misalnya di mediasi, silakan aja. Karena mediasi sama arbitrase sudah mulai jalan kita ya. Jalan pula kalau di Bani di arbitrase kita itu ada nama hybrid arbitration, gabungan mediasi dan arbitrase. Jadi juga menyediakan layanan mediasi ya. Mediasi ya. Dan kenapa? Mungkin kalau dia tidak perlu putusan bentuknya mediasi. Dia ada akta perdamaian. Konflik apapun itu ya Prof. Nah, makanya kita bicara itu nanti. Nah itu dia. Ini Konflik yang bagaimana yang bisa selesai melalui betul. arbitrase? Itu jadi saya penasaran konflik seperti apa nih yang bisa diselesaikan. Saya mengundang teman-teman mahasiswa S1, S2 dan juga Bapak Ibu dosen untuk bertanya. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan kami persilahkan. Ada yang raise hand? Halo teman-teman mahasiswa. Bu Reni, wakil dekan 1. Halo Ibu. Oke. Bu Reni bisa bergabung bersama kita untuk memberikan pertanyaan. Oke, mungkin seperti Bu Reni sembari disalib. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kami persilakan. Oke, sepertinya langsung saja ya Prof. Saya mewakili. Konflik seperti apa sekarang itu kan Prof, mahasiswa tuh sering ada bisnis-bisnis UMKM segala macam kolaborasi dengan teman-teman satu, teman yang lain untuk membangun UMKM. Jadi saya penasaran di situ juga. Baik. Silakan Prof, konflik seperti apa yang bisa diselesaikan di arbitrase? Silakan Prof. Kalau berdasarkan undang-undang arbitrase kita, undang-undang 3099 itu hanya konflik yang bernuansa bisnis. Konflik bisnis. Jadi dia sengketa bisnis atau sengketa dagang. Oke. Yaitu. Baik. Kalau misalnya terjadi hubungan prestasi, kan kayaknya masalah kesepakatan dagang, silakan. Tapi kalau dia bentuknya melawan hukum, dia sudah pengadilan. Jadi perlu saya jelaskan juga ya. Sebelum ini ya, dulu memang orang bicara arbitrase semua konflik tidak. Jadi sejak Undang-Undang 3099 sudah tegas di pasal 5. Hanya konflik perdagangan. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang lain. Ini kalau nanti dibaca Undang-Undang 3099 itu. Selain dari itu ya masalah pidana tidak bisa ya. Masalah administrasi tidak bisa. Tapi sepanjang dia berkaitan masalah kontrak bisnis ya. Kenapa? Arbiter itu punya kewenangan setelah ditunjuk. Jadi ada namanya forum selection. Forum selection itu forum salah satu klausul di kontrak itu bukan pilihannya kemana? Ke pengadilan atau ke arbitrase. Nah, itu ke mediasi silakan aja. Nah, kalau tanpa itu tidak bisa. Makanya di dalam pasal 3 nanti dibaca ya. Kalau misalnya partai sudah memilih arbitrase, pengadilan tidak berwenang, ya, tidak berwenang untuk bisa itu. Makanya sebelum kita diterima pendaftar di arbitrase, dilihat dulu klausul kontraknya benar nggak memilih arbitrase. Tapi kalau tidak, biasanya dikembalikan, silakan diperbaiki. Tapi kalau di pengadilan kan semua perkara yang dibuka kan diterima. Karena memang hakim tidak boleh menolak ya. Mungkin prinsip begitu. Tapi kalau hakim yang jeli pada waktu proses sidang tentu dia akan berwenang tidak. Karena dalam pasal berikutnya pasal 4 dan pasal 11 itu ada pelimpahan kewenangan itu ada kalau para pihak itu memilih lembaga arbitrase sebagai tempat bisnis sengketa mereka dan wajib ya itu menolak. Bentuknya apa nanti kalau pengadilan itu dia bikin putusan selah kan. Karena kadang-kadang ada juga hakim yang tidak begitu perhatian. Nah, ini banyak kan. Kayaknya apa panjang misalnya selesai di pengadilan itu. Padahal arbitrase ini kan salah satu kelebihan apa? Dia lebih efektif. Ya. Dari segi waktu dia lebih cepat. Ya. Hanya saja. Kalau biaya gimana? Nah biaya relatif. Biaya udah pasti.
Jadi ada tabel khusus tentang biaya arbitrase. Kalau sekian, biayanya sekian persen. Jadi bahan itu sudah jelas. Ada tabel khusus biaya perkara yang ditentukan dengan pasti. Jadi biaya pendaftaran, lalu biaya sengketa. Ada tabel jelas itu. Kalau dia misalnya 1 M itu 10%. Tapi makin besar gugatan makin kecil dia persentasenya. Nah, jadi ada kepastian masalah waktu karena efisiensi waktu hanya 6 bulan paling lama. 6 bulan itulah makanya Abita selalu ini mempertimbangkan waktu. Kecuali kalau memang kasus itu mungkin sangat complicated, bisa aja kewenangan dari majelis untuk menambah waktu 2 kali 3 kali. Jadi kelebihan daripada lembaga ini pertama apa? Ada kesukarelaan memilih. Jadi para pihak itu punya hak untuk memilih siapa menjadi editornya. Kalau di pengadilan tidak kan? Yang menentukan majelis siapa ketua pengadilan. Nah, itu beda ya. Kedua apa? Ya, para pihak diberikan waktu 6 bulan paling lama misalnya gitu. Makanya dalam proses itu ya tergantung niatnya dari masing-masing pihak. Ketiga, sidangnya tertutup. Hanya sidang kalau di pengadilan terbuka boleh siapa saja boleh nonton itu ya. Tapi kalau di arbitrase tidak. Yang berwenang di dalam ruang sidang itu hanya orang yang punya alasan. Para pihak, pengacara yang ada surat kuasanya. Kalau dia putusan direksi ada surat tugas atau tidak. Kalau tidak ada itu biasanya kita tidak berikan waktu untuk mereka di dalam sidang. Tapi makanya dia absen nih. Pengadilan tidak. Pengadilan ya siapa saja silakan ya terbuka umum. Kalau sidang tidak. Sidang arbitrase nomor sekian bla 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 bla. Ya dibuka tertutup ke umum. Jadi kita siapa yang tidak punya kewenangan khusus atau kewenangan itu dilarang. Kenapa? Ada rahasia perusahaan yang harus dijaga. Itu masalah di situ sebenarnya. Karena perusahaan ini ya kalau melalui arbitrase itu diharapkan mereka itu ya tidak putus begitu saja. Kalau bisa mereka tetap kembali ke kerjasama semula tadi. Pengadilan kan sifatnya win-win lose kan. Ada menang, ada kalah kan. Ini beda sama sekali. Jadi kadang-kadang ya kalau kita perhatikan, kalau pengusaha itu berpikir katanya arbitrase itu tidak lebih baik ya salah juga. Kalau di Singapura luar biasa berkembangnya. Singapura di ASEAN ini kan sekarang udah mulai Hong Kong. Jadi sekonsentrasi para pengusaha kalau di Eropa dan Amerika sudah 80% lebih itu sudah memilih arbitrase. Nah kita mudah-mudahan lah kita bantu frekuensi atau presentasi yang naik. Makanya saya lihat di sini, coba perhatikan. Ada slide-nya ya, slide tentang kasus ya. Ini buka. Ada slide. Next. Ya, ada yang terus ya slide ya. Ini dibaca sendiri aja. Nah ini ya. Jadi setiap tahun perkara ini kan meningkat ya jumlahnya. Lanjut ya. Tahun. Nah, ini dari persentase para pihaknya asing dan nasional sudah mulai meningkat juga. Arbitrase kita ini dulu dikenalkan agak ekstrim karena itu tadi banyak penolakan. Makanya banyak di Singapura ya. Singapura kan biayanya tinggi macamnya. Jadi udah mulai lanjut ya. Nah ini beberapa negara luar yang sudah memilih arbitrase kita. Korea, Singapura, presentasi sudah lumayan ya. Jepang. Malaysia. Jadi dari luar pakai jasa. Ya, jadi dia kerjasama dengan pengusaha kita memilihnya arbitrase kita. Dia pilih arbitrase pada Asosiasi Indonesia. Itu kan ini juga lumayan nih. Tapi saya kira ya, bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan asing terhadap banding. Ya, itu sudah mulai. Tidak ada undang-undang 39 itu ada kepastian hukum lah tentang keberadaan lembaga ini. Kalau dulu enggak kan? Ya. Kalau dulu semua ada undang-undang itu 1 tahun bisa ditunggu 10 hari. Hanya dengan undang-undang ini ya alhamdulillah ya mulai naik. Jadi yang selama dia milih Singapura atau milih Malaysia dan milih ada kita aja coba data ini. Nah ini lamanya penyelesaian sengketa. Paling lama kan 120 hari. Tapi dalam praktek kita ada yang 90 hari selesai. 100%.
Yang 180 dikit gitu ya, 20%-an. Jadi menunjukkan apa? Efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu lebih dirasa lebih baik. Saya kira ya, saya udah memegang mungkin lebih 100 kasus itu jarang lah yang 180 hari ini. Paling-paling 1-2. Kecuali kalau memang kompetitif sekali kasusnya itu, biasanya itu majelis selalu memutuskan bahwa persidangan kita ini kita tambah waktu 2 kali 30 hari, guys. Itu paling lama. Kecuali kalau dia ada mediasi kan. Karena selalu biasanya dalam praktek itu sebelum sidang dimulai, sidang kedua selalu ditawarkan mediasi gitu kan. Kayak di pengadilan. Tapi mediasi di sini sifatnya fakultatif, kebolehan. Tapi kalau di pengadilan kan wajib. Nah ini dari segi waktu. Lanjut kan. Ini dari segi konfliknya. Jadi konflik konstruksi, konflik leasing nanti, ya. Ada konflik masalah agensi, misalnya, masalah insuran. Jadi hampir semua konflik bisnis itu ya bisa diselesaikan. Tapi sekarang ini yang tinggi presentasi itu konflik construction, satu konflik itu tinggi. Malahan sekarang ada 30% lebih. Gitu. Pertanyaan kita kenapa itu meningkat? Berarti banyak masalah dalam pelaksanaan konstruksi. Kenapa? Gagal bangun dia ya. Karena harusnya sekian bulan, ternyata sekian bulan itu 100%, ternyata baru 20% konflik gitu ya. Jadi saya kira ya, alhamdulillah mudah-mudahan di depan itu para pengusaha, ya baik usaha kecil menengah besar itu ya udah mulai perhatian, ya aware lah terhadap lembaga ini. Jadi saya lihat ya, ada lagi yang namanya finance. Nah finance sekarang, sekarang finance sudah ada khusus lapsi namanya, lembaga penentunya sengketa di bidang keuangan. Itu dibentuk oleh OJK ini. Trading. Ya, ini kalau ini yang perkara yang terakhir itu, ini 5 tahun terakhir, ya. Itu konstruksi naik 35%. Iya. Jalan tol segala macam itu udah mulai banyak sekarang. Ya. Jadi saya kira ya wajar saja kita orang hukum harus mendalami ini, terutama teman-teman kita pengacara, gitu ya. Nah, itu ya saya kira. Ada lagi terus ya, terakhir itu. Nah akhirnya apa? Orang akan melihat bagaimana peran lembaga arbitrase dalam sengketa. Apa kelebihannya misalnya apa? Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan. Keamanan apa? Keamanan rahasia perusahaan. Ya. Ada wasit. Nah ini bedanya. Kalau dia arbiter itu dia yang dilihat apa? Keahliannya, expertise. Jadi kalau di pengadilan tidak. Semuanya hakim itu kan umum kan ilmunya. Kalau di arbitrase tidak. Tergantung apa bentuk kasusnya itu, substansinya. Kalau substansinya misalnya konstruksi, maka nanti salah satu dari anggota majelis itu ahli konstruksi, insinyur dia. Kalau dia masalah finance, ahli keuangan tadi. Kalau masalah telekomunikasi, teknik telekomunikasi. Nah, sekarang itu di bahan itu ada 90 arbiter. 90 itu ada sekitar 20% dari konstruksi dibagi-bagi. Jadi tidak. Ya orang hukum paling 50% lah jumlah yang bisa diambil. Kemudian apa? Lebih cepat dan hemat biaya. Putusan bersifat final binding. Jadi putusan dia itu final binding. Walaupun kita ada juga ruang untuk pengajuan pembatalan. Ya, di dalam undang-undang kita ada 170 ya. Ini kadang-kadang pengacara juga mengambil ini ya, siasat juga supaya panjang gasnya bagi pembatalan. Ya. Nah, padahal ya kalau dari awal pada pihak itu waktu bersidang itu jujur terbuka mungkin tidak akan terjadi. Karena pembatalan itu bisa saja sebagai apa? Ada bukti palsu misalnya. Ada ketidakjujuran di dalam pemberian informasi. Atau ada kepentingan antara arbiter sama salah satu pihak. Nah, itu jadi alasan untuk pembatalan itu ya. Oke ya. Baik, Prof. Sudah ada pertanyaan di kolom komentar, kita lihat dulu ya, Prof ya. Oke ya. Iya. Oke, bisa dibesarkan sedikit pertanyaannya? Iya. Aduh, saya nggak terlihat di sini. Pak, saya mahasiswa S2 pasca UMN. Mohon jelaskan mengenai apa saja unsur arbitrase. Contoh kasus ya, sepertinya ya. Contohnya dan prinsipnya seperti apa, Pak? Mungkin contoh kasus itu mungkin yang pernah Prof. JE tangani mengenai bisnis.
Jadi masuk dapat gambaran real visualisasinya, oh seperti ini. Ya, baik ya. Ya. Jadi saudara sekalian tadi sudah saya jelaskan ya di dalam Undang-Undang 3099 di pasal 5 itu jelas konfliknya itu konflik bisnis. Ya. Makanya ada pertanyaan bagaimana kalau bentuknya uang besar, bukan itu, di luar itu misalnya apa permohonan hukum. Ya selama ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita putuskan, jadi ditolak. Iya, ditolak. Ya, karena itu basicnya apa? Perjanjian. Nah, cuma nanti lihat slide berapa tentang apa kontrak ini perjanjian. Slide-nya boleh di-share. Ya, coba lihat. Ini udah di-share ke mahasiswa ya. Udah. Ini kan. Next ya, terus ya. Nah, ini objek dari ini objek yang saya bilang tadi ya. Nah, ya. Di sini objeknya tegas ya. Jadi undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian. Jadi isinya perjanjian dulu. Ada nggak perjanjian arbitrase? Jadi dalam suatu kontrak itu ada namanya forum selection, tempat penyelesaian sengketa. Biasa di pasal-pasal akhir itu ya saudara sekalian ya, benar dicek. Selalu itu, apabila terjadi konflik penyelesaian sengketa, ayat 1. Apabila terjadi konflik antara pihak diselesaikan masalah musyawarah mufakat ini. Ayat berikutnya misalnya, apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas tidak selesai baru memilih apa? Arbitrase, mediasi atau pengadilan. Nah, klausulanya harus tegas. Kalau yang nama memilih salah satu. Nah, ini kebanyakan kadang-kadang dibikin klausulanya memilihnya apa? Arbitrase dan atau pengadilan. Nah, itu jadi masalah nanti. Kenapa? Kalau yang satunya mau ke arbitrase, satunya mau ke pengadilan nih. Ini nggak kita putus, makanya harus tegak. Lanjut ya. Nah, ini dibaca sendiri ya. Nah, syarat utamanya apa? Ini ya. Syarat utama arbitrase tunjukkan ada pemilihan klausul saya bilang tadi. Saya jelaskan tadi. Ada nggak klausul arbitrase? Kalau tidak ada, ditolak. Karena pada waktu dia mendaftar di badan arbitrase, dicek di mana kontraknya. Oh, ini kontraknya. Ada nggak klausul forum selection-nya? Tidak ada, maka itu disuruh perbaiki dulu. Apakah dia kontrak itu diperbaiki, ditambah pasal, atau dia bikin perjanjian khusus dengan arbitrase? Next. Ya, next. Nah ini namanya ya. Nah ini ya, perjanjian arbitrase, ya nanti dibuka ya pasal sebagai 3 itu, ya suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum, tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Jadi pada waktu menyusun kontrak itu sudah dicantumkan klausul ini. Nah pertanyaan kita bagaimana kalau tidak dicantumkan? Lanjut ya. Nah, maka ada 2 teori ini kan. Teori Pactum de Compromiso ya. Ini klausul arbitrase dalam perjanjian pokok dibuat dalam batang tubuh perjanjian. Dia salah satu klausul dalam perjanjian itu. Atau kalau tidak ada sama sekali, misalnya pilihan tempat sengketa, nah ada akta kompromis. Inilah namanya perjanjian arbitrase. Jadi dia di luar perjanjian ini kontraknya. Nah, ini klausulanya. Kalau klausul arbitrase di bahan ini, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Indonesia atau BANI menurut peraturan prosedur BANI yang keputusannya mengikat kedua pihak ya yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. ICC juga sama ini. Cara ini lembaga arbitrase internasional ini. All dispute arising in connection with the present contract bla bla bla. Ini bawah itu apa? Under the rule of consideration and arbitration of the international chambers bla bla bla. Jelas. Jadi jangan kita membuat apa lembaga arbitrase atau pengadilan bingung nih. Yang namanya pilihan ya only one nih. Nah, ini juga sama, situasi sama aja nih. Ya karena semua lembaga ini memiliki persepsi yang sama. Ini klausul arbitrase. Kalau dia memang misalnya tidak ada di dalam salah satu pasal di kontrak kita, silakan aja bikin nama perjanjian arbitrase. Gitu. Ya, oke ini isinya. Nah, dan seterusnya. Nah ini ya. Ini pasal-pasal. Nah ini pasal-pasal yang menyatakan kewenangan tadi, pasal 3, ya. Pasal 4, ini pasal 5 mengenai bidang perdagangan. Nah, ini kan jadi kita teman-teman pengacara jangan mengada-ngada nanti ini kadang jelas di arbitrase diselesaikan tapi juga dihadiri ke pengadilan.
Ya, yang susahnya apa saya jadi saksi ahlinya kan. Jadi dilema ya Prof. Iya. Hanya hakim yang bersangkutan itu apakah dia pura-pura tidak ngerti atau apa nggak tahu kan. Jadi pernah saya jadi saksi ahli di salah satu pengadilan negeri. Pada waktu saya jelaskan, hakim bilang, katanya si pengacara, kan kami sudah ngajuin eksepsi katanya bahwa tidak ada kewenangan dari pengadilan kan. Kenapa di eksepsi itu? Karena di pasal sekian itu sudah jelas pilihannya arbitrase kan. Tapi pada waktu eksepsi dihakim ditolak oleh hakim. Ada apa ini? Tahu kita ya. Nah, ternyata setelah saya jelaskan secara panjang lebar dan detail, hakimnya baru. Mestinya kan hakim tidak meneruskan pembuktian. Harus dibawa putusan selah mestinya kan. Nah itu. Jadi itu kasus yang terjadi di lapangan ini. Real ya Prof. Real ya. Jadi tegas ya, saudara sekalian. Dia khusus sengketa perdagangan. Oke ya. Kita lanjut ke Nah, pertanyaannya ada Prof. lainnya silakan. Kalau Buka. silakan dahulu boleh. Ini ada kopi. Iya, Prof. Selamat pagi Pak, saya mahasiswa S2 Pasca Hukum UMN Angkatan 2024, berarti ini semester 2. Ya, izin bertanya mengenai apa saja, tadi sudah ya. Ya. Selanjutnya, apakah arbitrase bisa menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak dalam kontrak, Pak? Ya. Jadi berdasarkan pasal apa dari pasal 5 itu nggak bisa. Jadi sepanjang dia komplit dagang silakan aja. Karena dasar apa? Ada perjanjian. Iya. Kalau berhukum berbeda ya kan. Makanya kalau berhukum selalu dia gugatannya di pengadilan. Jadi harus kita kalau diajukan ke pengadilan pasti posisi itu. Tapi kalau diajukan ke arbitrasi itu biasanya ditolak. Karena memang selama ini tidak kerana sana. Sepanjang dia berkaitan masalah konversasi, ya, konversasi berkaitan masalah apa, masalah cedera janji itulah ranahnya. Jadi intinya apa? Ada klausul arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Tapi kalau dia bisa terjadi non hukum, ada kewajiban hukum yang tidak dia lakukan, bisa aja nanti itu ya silakan dia ke pengadilan. Biasanya begitu. Dan itu juga biasa disarankan oleh administrasi. Arbitrase selalu ini tidak bisa ke arbitrase. Kenapa dasar nggak ada? Karena kewenangan arbiter itu ada kalau ada penentuan pemilihan arbiter oleh para pihak. Itu ya. Jadi itu saudara sekalian harus diperhatikan klausulan itu ya. Kalau memang klausulan itu tegas memilih arbitrase, silakan. Nah itu di mana-mana pada arbitrase selalu itu melihat kontrak. Yang saya bilang tadi, kalau memang dia tidak ada di dalam kontrak, adakah kontrak di luar itu, kontrak khusus mengenai pada arbitrase. Jadi harus betul-betul di dasarnya dulu ya Prof ya. Oh iya. Paling dasar. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Prof. Apakah menurut Bapak penyelesaian sengketa lebih efektif melalui arbitrase daripada pengadilan? Tadi highlightnya ada di tapi kan ya Prof. Bisa jadi sudah saya jelaskan di awal. Iya. Sebenarnya kalau pada arbitrase ini kan pertama dari segi efisiensi waktu. Iya. Karena dia memang dibatasi maksimum mungkin 6 bulan harus selesai. Iya. Dan memang inti tergantung para pihak. 6 bulan itu kalau dia lebih dari itu paling lama lah 2 kali 30 hari ya. Itu sudah harus ada putusan. Jadi pengadilan itu beda. Pengadilan kan ada banding, ada kasasi, lalu baik lagi kan. Kalau ini kan final binding. Kecuali kalau memang ada ya alasan dia untuk gugat pembatalan apa? Ada nggak alat bukti palsu? Ada nggak alat bukti yang menentukan tapi disimpan? Nanti baca pasal 70 Undang-Undang 39. Ada nggak etika tidak baik di situ? Kalau memang terbukti ada alat bukti yang menentukan tapi disimpan, nah itu dia boleh pembatalan. Makanya selalu kami yang minta tuh pada saat sidang dimulai silakan. Kalau perhatikan ada kejujuran, keterbukaan, semua alat bukti jangan disimpan dan usahakan itu asli semua. Ya. Kalau tidak demikian nanti jadi alasan pembatalan. Ya. Tapi alhamdulillah pembatalan itu tidak banyak ya. Ya, nanti ada siapa? Ada slide-nya. Ya sekitar 5% tidak sampai. Yang dibatalkan 0,sekian%. Yang dibatalkan pada umumnya memang putusan yang memang mungkin didasarkan etika tidak baik.
Jadi itu saudara ya, apa tadi? Ya, tadi Prof berarti satu lagi Prof di arbitrase ini expert ya Prof ya. Oh iya. Bidangnya. Makanya Jadi lebih efektif. kenapa orang lebih milih arbiter? Karena bukan hakim, arbiter itu sama dengan hakim. Arbiter, ya. Memang dipilih orang yang memang mengerti pokok masalah dengan background ilmunya. Seperti saya misalnya, dipilih terjadi apa masalah perusahaan itu selalu, atau kalau masalah asuransi bukan saya sih, pihak lain, arbiter lain. Tidak, arbiter itu dia punya masing-masing skillnya, sehingga diharapkan ya ada semacam apa keyakinan bahwa si arbiter itu memiliki kemampuan cukup untuk membantu penyelesaian sengketa. Karena di sini diharapkan bukan menang kalah tapi win solution. Dari win solution ya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, sama-sama di posisi sama, satu untung, ini juga untung. Oke. Ya itu ya saya kira sebenarnya. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan kata lain kita lihat arbitrase lebih efektif ya Prof dari segala sisi. Iya. Karena waktunya tidak bertahun-tahun lah. Iya. Tidak berlarut-larut. Iya, tidak berlarut-larut ya. Hanya saja konsisten dari para pihak. Iya. Makanya selalu dalam praktek kalau dalam persidangan itu ya saya hadir, misalnya kalau ada perusahaan pada direksinya, komisarisnya itu hadir di dalam persidangan. Kenapa? Yang menentukan dia atau tidak kan para pimpinan. Kalau memang kalau datang tanya pengacara itu panjang lebar dengan. Cuman makanya saya sering bicara sama pengetolong bahwa ya dikasih pengarahan lah kepada pihak lain nanya itu bahwa ya jangan terlalu panjang. Dan apa? Yang nama arbitrase itu sifatnya singkat, jelas, padat. Oke. Satset ya Prof Ya. yang sekarang katanya satset. Oke Prof, ini ada pertanyaan lagi. Mahasiswa ini mungkin masih belum tergambar jelas ya Prof. Ya. Mungkin masih pertanyaan yang sama, tapi mohon Prof untuk bisa meresponnya kembali. Dari MS Kaban, Mas Wafaca. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pertanyaannya, dapatkah suatu sengketa diselesaikan melalui proses arbitrase sementara sebelumnya tidak ada perjanjian, Prof? Ya, secara tegas ya undang-undang menentukan ada perjanjian. Ada perjanjian Ada dulu perjanjian ya. itu, perjanjian arbitrase. Jadi ada perjanjian, ada klausula yang isinya tentang sengketa melalui arbitrase. Jadi harus ada dulu ya Prof dasar. Ya kalau tidak ada, para pihak mengamandemen kontrak itu atau dia membuat kontrak tersendiri tentang arbitrase. Boleh. Jadi, di perjanjian arbitrase jelas para pihak apa bentuk konfliknya ya. Siapa dia pilih nanti arbiternya masing-masing, karena para pihak itu punya kewenangan memilih arbiter masing-masing. Ini bedanya. Jadi bisa si A memilih saya dengan merasa si B memilih arbiter C. Nanti ada arbiter ini memilih siapa menjadi ketua majelisnya. Atau misalnya yang memilih ketua majelis dari lembaga arbitrasi bersangkutan. Jadi beda deh. Kalau pengadilan kan yang menentukan majelis atau tunggal atau majelis kan ketua pengadilan. Makanya di arbitrasi itu nggak ada yang namanya kongkal-kongkal. Agak sulit. Terbuka ya Prof ya, transparan, terbuka. Jadi saya dipilih. Pada saat saya dipilih itu bukan berarti saya memihak gitu ya, memang tidak. Saya dipilih karena keahlian, skillnya. Dan kita punya kode etik. Tidak boleh kita setelah dipilih otomatis pada saat itu putus hubungan. Tidak boleh komunikasi, tidak boleh bertemu, tidak boleh sepanjang kasus yang berlangsung. Kalau saya bisa ketemu orang nanti saya di foto orang, itu timbullah namanya nanti hak ingkar. Jadi biasa tuh bilang, wah ini perjuangan ini kayaknya ada hubungan dengan yang milih dia. Makanya nanti ada surat bikin hak ingkar untuk apa mengganti perjuangan ini dengan arbiter yang lain. Ya, jadi sensitif sekali. Bukan berarti dia memilih arbiter A itu seolah-olah arbiter A itu memihak dia, tidak, dia boleh. Jadi dia bekerja sesuai dengan profesionalitas. Sangat profesional. Ya. Makanya yang jadi arbiter itu tidak ada diekspos kayak. Kenapa? Tidak boleh diekspos. Dan putusannya tidak boleh di fotokopi, karena itu memang rahasia perusahaan. Kalau pengadilan kan setelah diputuskan ingkrah ya masuk direktori kan, Mahkamah Agung boleh. Kalau habis putus arbitrase tidak bisa. Tidak bisa. Makanya tidak boleh riset itu kepada arbitrase itu karena sifatnya rahasia. Iya, riset nggak boleh berarti. Iya, nggak boleh. Ya. Jadi
Makanya banyak pertanyaan, kenapa kami nggak boleh? Jadi tempat Iya. kuliah di Nggak boleh tempat magang juga. magang, oke. Karena di situ ada rahasia perusahaan yang harus dijaga oleh lembaga itu. Jadi sangat ini ya Prof, menjaga keaslian, kejujuran, ya. Betul ya. Nah, salah satu cara kerjasama antara perguruan tinggi dengan Bani. Ah, Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menyikapi itu. Dari Bani nanti kan ada informasi tentang perkembangan perkaranya berapa, tiap tahun kan di situ. Tapi kalau dia mau magang atau riset ke Bani, biasanya itu ditolak. Kecuali kalau dia ada pertanyaan sifatnya yang tidak rahasia ya, boleh. Menarik sekali, pengetahuan wawasan baru nih untuk kita semua ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Prof dari Siti Zubaida. Masalah Fakultas Hukum. Izin bertanya Prof, apakah putusan arbitrase bisa dikuatkan lagi melalui putusan pengadilan? Oh ya, jadi putusan arbitrase itu final binding ya. Jadi dia itu yang telah demikian. Tapi dia undang-undang kita mensyaratkan wajib didaftarkan di pengadilan negeri di mana termohon atau tergugat itu berdomisili. Jadi kalau misalnya tergugatnya termohonnya di kota Medan ya di sini didaftarkan. Wajib. Kenapa dia wajib? Itu masalah eksekusi nanti. Seandainya misalnya eksekusi putusan arbitrase kan ada dua, sukarela dan paksa. Kalau dia secara sukarela nggak mau melaksanakan eksekusi itu, makanya nanti ketua pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusinya itu. Nah, itu. Misalnya dia nggak mau dikasih waktu 30 hari, kan diputus jelas. Putusan ini akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Ternyata dia tidak mau, maka nanti bisa si pihak pemohon mengajukan undang untuk eksekusinya itu. Itu saja. Tapi alhamdulillah selama ini ya hampir 90% ya eksekusi sukarela. Ada juga yang ngotot yang tidak mau eksekusi secara sukarela itu. Hanya apa? Ketua pengadilan negeri setempat yang melaksanakan itu. Baik. Tapi pada dasarnya permasalahan bisa selesai di arbitrase ya Prof. Ya. Esensinya itu apa? Kalau sudah diputus kan dan para pihak ya harus taat kan. Kenapa? Karena memang mereka sepakat memilih lembaga itu. Masalah sekarang banyak juga ada beberapa kasus yang tidak mau setelah diselesaikan diputuskan, yang satunya tidak mau melaksanakan putusan. Ya, alasannya apa? Oh ternyata ada alat bukti yang disimpan atau alat bukti yang palsu, lalu digugat. Nah, pengadilan itu pada umumnya dia ada bisa membatalkan atau dia menguatkan. Jadi kalau yang menguatkan itu biasa tidak bisa lagi dia ke kasasi, karena dia tidak ada banding ya. Kasasi dia langsung Mahkamah Agung. Tapi kalau dia misalnya dibatalkan oleh hakim negeri, nah itu bisa dia Mahkamah Agung menilai ulang nanti. Jadi pada umumnya 90% ya juga kembali ditolak. Ada lagi pertanyaan kita di kolom komentar setelah habis ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung sebelum waktu kita habis karena kita sudah di ujung waktu ya Prof. Ya. Oke. Baik. Nah Prof, untuk kesadaran mungkin masyarakat umum itu gimana Prof melihatnya sekarang ini? Kalau mungkin yang punya usaha besar mungkin sangat aware ya Prof. Ya. Nah mungkin sekarang memang ya. Iya yang kayak UMKM atau yang kecil-kecil gitu loh Prof. Memang selama ini ya kesannya arbitrase itu selalu menengah ke atas ya. Iya Prof. Kalau dulu kan biaya kan kalau sekarang terakhir kan kalau dia 1 M itu 10%. Tapi kalau untuk UMKM dia cuma 20 juta. Ada aturan khusus. Iya. Jadi kalau untuk UMKM kecil misalnya 100-200 juta ya kasusnya itu di bawah 500 pada umumnya UMKM itu dia ada kena tarif 20 juta itu. Biasanya itu arbiter tunggal nanti. Jadi kita bisa gampang ya bercerita ke orang-orang terdekat kita jika ada kasus tapi usahanya ya terlalu besar ya Prof ya. Bukan diambil persentase jumlah itu kan ya. Tapi sudah ada limit ya maksimum 20 juta itu. Iya. Jadi saya kira ya tidak ada halangan lagi. Tidak halangan. Dari usaha yang misalnya dia menengah ke bawah itu. Betul. Ya. Tapi kalau untuk lembaga keuangan itu ditanggung oleh OJK. Contohnya saya kan sering kasus tugas penyelesaian kasus di OJK itu gratis itu untuk lembaga keuangan ini. Ya, misalnya antara bank dengan nasabah, ya, misalnya atau pihak asuransi dengan nasabahnya, ya. Itu tidak bayar itu. Karena memang nasabah yang melaporkan kasusnya. Iya. Yang bisa itu kan bisa nasabah atau
yang banknya atau perusahaan asuransinya kan itu kelebihan apa? Karena memang dia ada dana APBN yang dititipkan di situ. Kalau arbitrase mandiri kayak Bani itu memang mandiri banget, tidak ada dana-dana dari pemerintah atau dari murni memang dana itu dari perkara. Kenapa? Untuk menjaga netralitasnya, menjaga imparsialnya, menjaga supaya tidak ada intervensi. Kalau dari pemerintah kan gimana nanti kalau misalnya perusahaan negara yang bermasalah kan? Nah, takutnya di situ. Jadi alhamdulillah ya Bandi selaku Badan Pengawasan Nasional Indonesia ya masih terjaga marwahnya itu, netralitasnya. Integritas marwah sangat Iya, karena kepercayaan itu kan tumbuh dari sana kan, kepercayaan para investor itu. Yang alhamdulillah sekarang ini banyak perusahaan asing sudah mulai memilih arbitrase sebagai arbitrase asing. Berarti ini juga jadi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ini bisa juga di lapangan pekerjaan ya Prof ya. Iya. Mahasiswa. Makanya diharapkan ya tentang arbitrase itu dari mahasiswa Iya. harus kita masyarakatkan. Bahkan banyak pengacara kalau di sidang itu gaya beracara di pengadilan dan mereka. Jadi kenapa? Forumnya itu sama duduknya, tidak ada meja tiga, sejajar semua meja. Kalau di pengadilan jelas hakim kan yang mulia, dari sana bukan yang mulia. Dan menakutkan kan Prof Iya. untuk kita yang awam gitu ya. Kalau di arbitrase yang terhormat aja sih, terhormat majelis, yang terhormat majelis tunggalnya siapa tidak tunggal. Tidak ada istilah yang mulia. Kalau di pengadilan jelas yang mulia kan, kayaknya beda sama sekali ya. Jadi kondisi itu memang kondisi diciptakan supaya ya kelihatan apa ya kesetaraan di situ, supaya tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Yang namanya para pihak itu punya hak dan kewajiban yang sama ya dalam proses itu, dan majelis juga ada karena ditunjuk oleh para pihak. Iya. Ya. Jadi sebenarnya sangat menyenangkan ya Prof bagi kita yang misalnya udah punya kasus tapi dilayani dengan baik tanpa banyak berlarut-larut di arbitrase ini. Ya bahkan sebelum pemeriksaan di arbitrase selalu diusulkan bagaimana kalau perdamaian, mediasi dulu ya misalnya. Setelah itu kalau mediasi berarti proses arbitrase stop dia, stay dia. Tidak dihitung itu. Yang 6 bulan itu. Jadi kalau dia bisa sidang pertama itu dia mau perdamaian, mediasi, dia harus tunjuk siapa yang mau jadi mediatornya. Dalam praktek biasanya para pihak memilih arbiter itu dia menjadi mediator. Jadi tidak ada biaya tambahan ya kan. Jadi, tapi kalau dia menunjuk mediator di luar majelis, biaya lagi. Makanya kita kembangkan nama hybrid arbitration itu gabungan antara mediasi dan arbitrase. Ya, jadi kalau mereka sepakat nanti ada penetapan. Tapi kalau mereka misalnya tidak sepakat ya lanjut. Nah itu yang jadi masalah sekarang kan. Pada pihak dia siasati supaya mediasi itu lama itu. Yang bulan-bulan itu ya. Bulan 3 bulan itu kan. Nah itu jadi lama kan karena. Makanya kadang-kadang dia majelis ngasih waktu 1 bulan. Kita perundingan ini. Kalau 1 bulan tidak tercapai, deadlock lanjut. Nah, karena proses persidangan arbitrase sama kan. Proses persidangan perdata. Ada sidang buka sidang, lalu nanti ada replik duplik. Sama prosesnya. Ya, pembuktian. Ya. Lalu nanti ada namanya verifikasi. Nah ini beda. Kalau di arbitrase ada namanya verifikasi dokumen. Oh. Jadi ada sidang yang tidak dihadiri majelis atau tunggal antara panitera sama para pihak. Dia membuktikan ada bukti itu benar atau tidak. Kalau di pengadilan enggak ada kan. Nah, kalau di tidak biasa ada sidang khusus, tapi itu hanya antara sekretaris atau paniter dengan masing-masing pihak. Ya, di situ nanti ada berita acara. Supaya apa? Untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan atau yakin terhadap alat buktinya. Nah, setelah itu baru nanti kesimpulan. Setelah kesimpulan, 30 hari sejak kesimpulan itu dikumpul, putusan dibacakan. Jadi dia waktu 30 hari, tidak lebih. Kecuali ada hal tertentu mungkin ya majelis bisa menambah waktu seminggu atau berapa. Tapi pada umumnya sekarang jarang lah ya. Ya nambah 30 hari itu. Kecuali kalau misalnya terjadi COVID sama lagi kan. Oh iya, itu ada khusus ya Prof. Dan sidangnya juga pakai Zoom bisa sih. Oh iya. Sidang elektronik itu. Mudah Ya. kalau misalnya agak berjauhan. Kalau misalnya satu di Rejaya, satu di mana. Iya.
itu bisa, karena memang ada fasilitas yang fleksibel. Jadi sudah diatur bagaimana sidang online itu. Memang kadang-kadang ada para pihak pada waktu saksi itu kayaknya keberatan kalau saksi itu pakai Zoom. Karena saksi itu kadang-kadang juga ada namanya body language gimana. Betul, ya. betul. Tetap menilai Ya. body language. Ya kalau kita majelis atau arbiter ya ada masalah sih. Pada waktu dia menjelaskan dia sebagai saksi itu, nah bedanya kalau saksi di arbitrase itu ada affidavit namanya. Pertanyaan yang sudah diajukan oleh pengacara itu dibikin tertulis. Ya. Kalau di pengadilan enggak kan? Nah itu beda di situ. Jadi apa yang dia tanyakan dan itu nanti dikumpul, wajib masalahnya dikumpul kepada majelis. Nanti kalau tidak jelas silakan ditanya ya. Jadi sebenarnya lebih enak sih pengacara juga. Nah, memang pengacara harus mutar otaknya juga sih. Menarik ya Pak ya. Ya. Kalau pengacara bisa kerja di pengadilan bisa diarbitrase juga Pak. Bisa sih. Oh, bisa. Makanya teman-teman pengacara ya harus dipahami juga bagaimana proses pengacara arbitrase. Ini ada dulu di pengacara sidang itu satu mobil meja, satunya ada kursi. Dari istilahnya. Saya bilang ya silakan saudara tidak patut di sini silakan keluar. Makanya perilaku itu jangan ya, berbeda suasana di pengadilan tapi arbitrase. Artinya apa ya, orang-orang di balik arbitrase ini adalah yang sudah teruji ya Prof ya, baik hard skill maupun soft skillnya. Ya, memang itu kan kalau kita, karena yang nama arbiter itu bukannya melamar kita. Kita diminta dilamar oleh lembaga itu, dan sebelum itu dia sudah terrecord, sudah dinilai posisi Pak Prof ini apa, dosen ini pernah ini pernah ini enggak. Nah nanti ada nilai itu, lalu nanti di counter lagi dengan pihak lain gimana kondisi selama pernah nggak dia berbuat macam-macam yang negatif itu. Nah setelah itu nanti masalah etika dan moral itu jadi utama itu. Ya. Kalau misalnya selama itu lalu direkomendasikan dari arbiter yang sudah senior kan, jadi tidak bisa kita melamar oleh surat, tidak ada ya. Karena dari situ dilihat ternyata orang ini sudah wajar menjadi arbiter. Kalau pengadilan hakim enggak kan tes ini tes itu. Betul Prof. Ya. Prof, kalau kasus misalnya kan dengan Prof bisnis dari kayak fraud, pacitan dan sebagainya. Iya, Itu juga arbitrase juga bisa ya Prof? Bisa. Oh. Masalah sekarang ini kan di undang-undang laki udah diberikan ruang untuk penyelesaian melalui arbitrase. Walaupun sekarang kan belum ada ya. Karena yang jadi masalah penilaian haki itu misalnya merek atau gimana cara nilainya, ini tergantung dengan ini apa itu penilai publik kan. Jadi masalah di situ. Karena setelah kita belum terbiasa kan, walaupun itu baru, tapi kita lihat MAPI ada masyarakat asosiasi Indonesia sudah mulai SPI membuat sistem penilaiannya. Ya misalnya ada merek apa terkenal, komplit misalnya. Gimana cara menilai? Oh iya, ini konten kami nih, kami yang produksi, misalnya yang ambil, itu kan Prof. Itulah permasalahan di industri digital saat ini. Makanya saya lihat MAPI sudah mulai mengformat itu. Karena sudah ada undang-undang hakim sudah memberikan penyelesaian melalui arbitrase. Jadi tinggal nanti nama arbiter nanti ya dipilih. Memang ditunjuk arbiter yang ahli bidang itu nanti. Kalau saya kan bidang hukum haki kan. Nanti yang arbiter yang ahli di bidang itu siapa yang teknik segala macam. Tapi pada umumnya dalam praktek itu majelis selalu minta saksi ahli di bidang itu. Cara gitu segala macam itu. Seperti saya misalnya masalah konstruksi. Ya mungkin saya nggak ngerti berapa sih benar nggak yang gugatan misalnya 100 M itu. Iya. Makanya kita minta kepada pihak hadirkan saksi ahli jasa penilai menghitung itu. Kalau dia ngitung misalnya yang benar seperti itu yang kita gabung pada minggu itu. Jadi hanya saja mungkin ya yang salah satu anggota majelis itu memang ahli bidang itu tidak bisa dipamerkan. Dia tahu kayaknya ahli yang dihadirkan benar. Jadi istilah melengkapi. Jangan sampai nanti kalau majelis yang menghitung orang belum tentu yakin ya, walaupun tapi kalau ada profesi di bidang itu menghitung, majelis nanti akan lebih enak ya. Lebih permudah juga ya majelis. Jangan sampai nanti
ya gugat pembatalan. Oh. Karena saya pernah itu kasus telekomunikasi bangun teknik-teknik. Iya. Ternyata gugatan itu lumayan ya, tapi hanya saya minta kepada para pihak untuk menghadirkan ahli di bidang itu untuk menghitungnya, ada appraisalnya itu. Ternyata hitungannya dari itu jauh sih. Oh. Ya, misalnya dia gugat 50 M, berarti itu sekitar 40 berapa. Oh. Ternyata hitungan dari perusahaan yang gugat itu juga dihitung juga oleh appraisal yang mereka tunjuk. Nah, jadi saya kira ya tidak ada yang susah ya, dalam arbitrase itu. Sepanjang kita terbuka, jujur itu ya dalam prosesnya itu. Yang takutnya kalau ada para pihak yang tidak jujur, tapi dia memaksa diri bahwa dia benar, itu yang susah. Jadi mengotori proses kerja arbitrase ya, Prof. Ya betul ya. Iya. Karena prinsipnya apa, kejujuran itu utamanya dalam proses persidangan itu. Semoga ini bisa jadi lebih banyak dikenal sama masyarakat lewat seluruh lapisan masyarakat ya. Iya, Prof, ya. Jangan itu, perguruan tinggi aja masih banyak yang nggak paham. Iya benar Prof. Iya. Ini jadi satu pengetahuan mata kuliah yang sangat luar biasa. Makanya di lab hukum itu harus ada mata kuliah ADR di S1. Nah, kita ada lab hukum itu ada porsi untuk ADR, mulai bagaimana cara kita melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kemudian saya mengajar di bidang itu. Prof, di bidang arbitrase ini sudah berapa lama? Saya kan belajar arbitrase dari tahun 95. Oh dulu ada namanya pendidikan ADR tahun 95. Ada kerjasama Indonesia dan Amerika. Saya ikut sudah dari situ 3 bulan belajar. Kalau sekarang kan sertifikasi semua. Mau jadi mediator ikut 1 minggu pendidikannya. Mau ikut misalnya menjadi arbiter, ada pendidikan dasar, pendidikan lanjutan. Nah, kalau di arbitrase kan IARBI sekarang yang melaksanakan itu untuk pelatihan-pelatihan itu kan. Benar saya di sana kan diajar di situ kan. Kalau mediator kan banyak sekarang kan, menjadi mediator itu. Ya 5 hari atau 1 minggu nanti ada uji kompetensinya, nanti baru dapat aplikasinya ya. Kurang dalam ya Prof. Kurang deep ya. Iya. Kalau dulu kita 3 bulan itu. Iya. Tapi pada saat itu dibiayai masalah. Kalau sekarang kan biaya sendiri semua. Tak mampu kita bikin untuk biaya satu. Tapi nanti dituntut juga supaya dosen juga ikut nanti. Oh. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan itu ya akhirnya kerjasama aja sih. Bisa ya Prof ya untuk keberlanjutan ya Prof. Misalnya pelatihan singkat tentang beracara di arbitrase ya. Kan itu undang aja sih. Betul iya Prof. Khusus tuh dosen-dosen. Ini sini kan banyak juga dosen yang beracara ya. Banyak Prof. Ya Pak W1 ya. Ya nanti kita kan sudah ada MUI, kita sudah ada. Iya, keberlanjutannya workshop. Ya nanti arbiter Palembang, arbiter itu nasional semua. Cuma di daerah itu dia punya. Kayak Palembang ada 3 arbiter, saya, Pak Bambang, dan Pak Rizal. Nanti di Bandung ada lagi arbiternya. Jadi dikumpul dalam satu bani. Nanti bani itu kan intinya kan. Jadi kalau misalnya mau milih arbiter ada daftarnya. Nah, itu nanti kita daftar arbiter Indonesia itu di bani itu. Ada 90 kan. Ada lagi arbiter asingnya ada sekitar 60 orang dari berbagai negara. Jadi kalau orang asing misalnya mau memilih bani Indonesia, dia bisa milih arbiter di negaranya masing-masing, bisa yang terdaftar di bani ada 65 ya, dari Inggris, dari Amerika, dari berbagai negara. Oke, itu ya. Baik, terima kasih ya Prof ya. Sepertinya sudah kita cukupkan ya. Ini sudah seperti 2 SKS ya Pak satu ya, luar biasa. Terima kasih banyak Prof JE Joni Winston, mantap. JE panggilan JE. Terima kasih banyak, luar biasa. Ini menjadi satu wadah memperluas horizon pengetahuan kita mengenai hukum ya, mengenai hukum tidak melulu harus ke pengadilan. Ada satu lembaga arbitrase yang jauh lebih efektif karena ada penyelesaiannya singkat, flexibility, dan ada expertise di situ ya Prof ya. Mungkin satu closing statement Prof untuk menutup kuliah umum kita pagi hari ini. Ya baik, terima kasih. Pada prinsipnya arbitrase ini salah satu lembaga yang membantu kita sengketa di bawah pengadilan. Ya harapan ya semua pengusaha itu sudah mulai paradigma yang berubah.
bahwa yang namanya sengketa itu tidak hanya selesai di pengadilan negeri dan seterusnya, tapi juga ada lembaga yang lebih efektif dan lebih baik, dan lembaga itu akan membantu penyelesaian secara win-win. Ya, jadi prinsip-prinsip ini yang perlu dikembangkan kembali ke semua. Saya kira di Medan ini banyak pengusaha, gitu, teman-teman kita, adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa S2 yang pengacara atau yang konsultan, ya silakan saja dalam ini dan mereka membantu para pengusaha kita nanti kalau terjadi konflik. Minimal kita punya basic ilmunya, ya. Sehingga yang namanya klien itu akan merasa pelayanan bagus, dan apa kita sendiri memberikan pelayanan yang sifatnya menguntungkan mereka. Jadi menguntungkan mereka itu bukan berarti merugikan pihak lain, tidak. Jadi prinsip win-win solution itu yang harus ditekankan kepada semua pihak. Ya saya kira itu. Terima kasih Prof. Joni Emirzon, SHMH atas pencerahan pengetahuannya. Semoga apa yang Prof sampaikan ini bermanfaat, berdampak untuk amal sekalian, dan juga kembali ke Prof menjadi amal jariah ya Prof ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah, mahasiswa Fakultas Sarjana, kemudian juga mahasiswa Fakultas Hukum. Sekian kuliah umum kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi nanti di workshop bersama arbitrase bersama Bani di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini bukan akhir ya Prof. Ya. Oke. Terima kasih. Saya Nazjani Lubis pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Joni Emirzon. Semoga sehat selalu dan sukses. Demikian nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.